warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Bu Guru absen dulu. Siapa yang hari ini tidak masuk? Apakah masuk semua? Oke, masuk semua. Sebelum masih semangat ya untuk belajar hari ini karena mata pelajarannya SKI. Biasanya kalau mata pelajarannya tentang sejarah paling membosankan karena sejarah ya. Tapi jangan bosan ya. Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, kita mengulas sedikit materi pada minggu kemarin. Minggu kemarin kita membahas tentang pengertian khalifah dan tugas khalifah. Dan khalifah pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah itu ada berapa ya? Kemarin guru sudah menyebutkan ada 4 khalifah. Yang pertama Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, yang keempat Ali bin Abi Thalib. Kemarin kita sempat membahas biografi Abu Bakar As-Siddiq dan proses pengangkatan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Dan yang selanjutnya pada pertemuan kali ini kita membahas tentang biografi dan proses pengangkatan Khalifah Umar bin Khattab, Khalifah kedua. Materi kali ini yaitu Khalifah Umar bin Khattab, yaitu khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau memimpin menjadi khalifah dari tahun 634 sampai 644 Masehi, sekitar 10 tahun menjadi khalifah. Ya, yang pertama kita membahas tentang biografi Umar bin Khattab. Biografi
Adi, salah satu kabilah suku Quraisy. Dari suku Quraisy. Nama lengkap beliau yaitu Umar ibnu Khattab bin Nufail. Nama ayah beliau yaitu Khattab bin Nufail dan ibunya bernama Hantamah binti Hisham. Umar mengembala unta ayahnya Khattab bin Nufail di pinggiran kota Mekah. Selain berkuda merupakan keahlian Umar lainnya. Secara fisik tubuh Umar kekar, kulitnya putih kemerah-merahan dan kumisnya lebat. Umar dilahirkan pada tahun 584 Masehi. Itu sedikit tentang biografi Khalifah Umar bin Khattab. Dia dilahirkan pada tahun 584 Masehi. Ya. Dan menceritakan sedikit membahas Umar bin Khattab sebelum masuk ke agama Islam. Beliau pada masa jahiliyah beliau sangat dekat dengan minuman keras, bermain perempuan. Tetapi di sisi itu beliau sangat kukuh dalam agama nenek moyangnya. Bila ada orang yang menyinggung agama nenek moyangnya, beliau tidak segan-segan berani untuk memberi hukuman kepada orang yang menghina agama nenek moyangnya. Beliau sangat membenci orang-orang Islam, dan pamannya yang bernama Abu Hakam bin Hisham, Abu Jahal, juga sangat membenci orang-orang Islam. Umar merupakan tokoh Quraisy yang sangat ditakuti oleh kaum muslimin karena kekejaman dan permusuhannya terhadap Islam. Umar pernah menghajar seseorang budak perempuan karena budak tersebut memeluk Islam. Ia menghajar sampai capek dan bosan sendiri karena terlalu banyak memukul. Nah, Umar termasuk orang-orang yang sangat ditakuti oleh kaum Islam karena Umar sangat kejam kepada orang-orang yang beragama Islam. Suatu hari Umar bin Khattab menghajar seorang budak yang masuk ke agama Islam. Begitu berbahayanya kedua orang tersebut, yaitu Umar bin Khattab dan pamannya Abu Jahal. Rasulullah berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dari salah satu mereka masuk ke dalam agama Islam. Dan akhirnya Allah mengabulkan doa Rasulullah. Jadi salah satu mereka yaitu Umar bin Khattab masuk ke dalam agama Islam. Setelah Umar bin Khattab masuk ke agama Islam, sangat membantu orang-orang Islam untuk menyebarluaskan agama
agama Islam. Nah, jadi orang-orang Islam dan Rasulullah SAW berani menyiarkan agama Islam secara terang-terangan pada masa Umar bin Khattab, karena dengan karakternya yaitu pemberani, tegas, adil, dan bertanggung jawab. Nah, itu dari karakter Umar, adil, tegas, pemberani, dan tanggung jawab. Karena pada yang adil atau karena ketegasannya itu, Umar mendapat julukan dari Rasulullah yaitu Al-Faruq, yang artinya pembeda antara yang baik dan buruk. Beliau jadi dijuluki Al-Faruq. Pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, perluasan penyebaran agama Islam wilayahnya itu cukup luas, dari negeri Syam sampai negeri Syria, negeri Syam, negeri Mesir, Yerusalem, dan masih banyak. Itu sedikit menceritakan dari biografi Umar bin Khattab. Yang kedua, selanjutnya proses pengangkatan dan gaya kepemimpinan Umar bin Khattab. Pada tahun 634 Masehi, ketika pasukan muslimin sedang bergerak menaklukkan Syam, Abu Bakar jatuh sakit. Ketika itulah Abu Bakar berpikir untuk menunjuk satu orang penggantinya. Pilihannya jatuh kepada Umar bin Khattab. Pandangannya yang jauh membuat Abu Bakar yakin bahwa Umarlah pemimpin yang tepat untuk menggantikannya. Ketika Abu Bakar menaklukkan negeri Syam, Abu Bakar jatuh sakit. Beliau melihat dari karakter Umar bin Khattab yang tegas dan cukup tegas dan pemberani. Beliau menunjuk Umar bin Khattab sebagai penggantinya. Tapi Abu Bakar sebelum menunjuk langsung ke Umar bin Khattab, Abu Bakar meminta petunjuk, meminta persetujuan dari sahabatnya, penilaian dari para sahabat tentang Umar bin Khattab. Sahabatnya yaitu Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Asy bin Hudayhar, Al-Ansari, Sa'id bin Sa'id, dan para sahabat lain dari kalangan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Setelah para sahabat itu memuji dan menyanjung Umar bin Khattab, Abu Bakar langsung memerintahkan Utsman untuk menulis surat untuk Umar bin Khattab menggantikan Abu Bakar As-Siddiq, melanjutkan ke khalifahannya. Isi surat tersebut yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah pernyataan Abu Bakar, khalifah penerus kepemimpinan Muhammad Rasulullah SAW, saat mengakhiri kehidupannya di dunia dan saat memulai kehidupannya di akhirat.
dalam keadaan dipercayai oleh orang kafir dan ditakuti oleh orang durhaka. Sesungguhnya aku mengangkat Umar bin Khattab sebagai pemimpin kalian, bahwasanya ia adalah orang baik dan adil. Sejauh pengetahuan dan penilaian diriku tentangnya, bila mana dia kemudian seorang pendurhaka dan zalim, sungguh aku tidak pernah tahu akan hal yang bersifat gaib. Sungguh aku bermaksud baik dan segala sesuatu bergantung pada apa yang dilakukan, dan orang yang zalim kelak akan mengetahui tempat mereka kembali. Maka demikianlah kaum muslimin pada tahun 634 Masehi membaiat Umar sebagai khalifah setelah dibaiat Umar naik ke mimbar dari dan berpidato. Nah, setelah Umar bin Khattab memimpin khalifah, kebijakan-kebijakan dan pemerintahannya yaitu beliau mendirikan Baitul Mal dan selain itu menetapkan hakim-hakim di setiap wilayah. Selain itu dalam bidang administrasi beliau banyak mengadaptasi sistem-sistem pemerintahan. Terus beliau memperluas wilayah penyebaran agama Islam mencapai Alexandria, Najran, Khurasan, Rasi, Tabsi, dan seluruh Syria. Ya. Itu pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab cukup perluasan Islam cukup luas dan perekonomian cukup stabil. Sistem-sistem pemerintahan di setiap wilayah juga ada, menetapkan hukum secara adil. Ya, semoga materi yang Bu Guru sampaikan bisa dipahami ya. Kita bisa dapat mengambil nilai dari gaya kepemimpinan dari Umar bin Khattab, yaitu dengan karakter Umar yang adil dan tegas, pemberani dan tanggung jawab. Kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari yang sifatnya adil, tegas, pemberani, bertanggung jawab. Ya, kesimpulan, wilayah perluasan Islam yang terluas tercapai pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pada saat beliau meninggal, kekuasaannya telah mencapai Alexandria, Najran, Jerman, Khurasan, Tabsin, dan seluruh Syria. Selain itu, dalam bidang administrasi beliau banyak mengadaptasi sistem-sistem pemerintahan dan menetapkan hakim di setiap wilayah dan juga menetapkan hukum secara peradilannya. Ya. Mungkin itu saja materi pada hari ini tentang biografi Khalifah kedua yaitu Umar bin Khattab dan proses pengangkatan Khalifah Umar bin Khattab. Ya. Tujuan pembelajaran mengenai pembelajaran SKI yaitu melanjutkan dakwah dan perjuangan Rasulullah, mengatur kehidupan serta melindungi hak setiap warganya. Kita dapat mencontoh dari gaya kepemimpinan para khalifah dan Rasulullah. Semoga materi pada hari ini bermanfaat bagi kita dan kehidupan sehari-hari. Mohon maaf apabila Bu Guru dalam menyampaikan materi kurang paham, kata-katanya memang Bu Guru banyak kesalahan, dan kesempurnaan hanya milik Allah. Mari kita tutup proses pembelajaran hari ini dengan doa majelis. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.